Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Minggu 16 Februari, judulnya Allah Kita yang Berdaulat. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari 1 Korintus 14 ayat 33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Amin. Berikut adalah dialog yang ditulis oleh Mark Curtis, dikutip dalam John C. Peckham, Divine Attributes, Knowing the Covenantal God of Scripture, halaman 141. Allah itu berdaulat. Pendeta muda itu mengajar kelompok sekolah menengahnya. Artinya, Allah mengendalikan segala sesuatu yang terjadi. Salah seorang siswa sekolah menengah yang kebingungan menjawab, "Jadi, Allah yang mengendalikan ketika anjing saya mati? Mengapa Allah membunuh anjingku?" Mencoba menjawab pertanyaan ini, pendeta muda itu menjawab, "Itu pertanyaan yang sulit. Namun terkadang Allah membiarkan kita melewati masa-masa sulit agar kita siap menghadapi hal-hal yang lebih sulit di masa depan. Saya ingat betapa sulitnya ketika anjing saya mati. Namun melalui hal itu membantu saya menghadapi masa yang lebih sulit di kemudian hari ketika nenek saya meninggal. Apakah itu masuk akal?" Setelah terdiam cukup lama, siswa sekolah menengah tersebut menjawab, "Jadi, Allah membunuh anjingku untuk mempersiapkan aku ketika nanti Allah akan membunuh nenekku?" Kadang-kadang, orang beranggapan bahwa segala sesuatu yang terjadi itu terjadi sesuai yang Allah kehendaki. Apapun yang terjadi di dunia ini persis seperti yang Allah inginkan terjadi, karena Allah itu Maha Kuasa. Lalu, bagaimana mungkin terjadi hal yang tidak dikehendaki Allah? Jadi, apapun yang terjadi, betapapun buruknya, itu adalah kehendak Allah. Itulah kira-kira yang diajarkan teologi ini. Dalam Mazmur 81 ayat 12-15, Yesaya 30 ayat 15 dan 18, Yesaya 66 ayat 4, dan Lukas 13 ayat 34. Ayat-ayat ini mengatakan mengenai pertanyaan apakah kehendak Allah selalu terlaksana. Meskipun banyak orang percaya bahwa Allah harus selalu mendapatkan apa yang Dia inginkan, Kitab Suci menampilkan keterangan yang agak berbeda. Berkali-kali Kitab Suci menggambarkan Allah mengalami keinginan-keinginan yang tidak terpenuhi. Maksudnya, apa yang terjadi seringkali bertentangan dengan apa yang Allah inginkan terjadi. Dalam banyak kasus, Allah secara jelas menyatakan bahwa apa yang terjadi itu bertolak belakang dengan apa yang Dia inginkan. Allah menghendaki suatu hasil bagi umatnya, namun mereka malah memilih hasil yang lain. Allah sendiri meratap, "Umatku tidak mendengarkan suaraku. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan." Demikian ditulis dalam Mazmur 81 ayat 12, 14, dan 15. Pikirkan baik-baik implikasi dari teologi yang menghubungkan segala sesuatu yang terjadi atas kehendak langsung Allah. Teologi seperti ini akan menimbulkan persoalan mendalam, terutama dalam konteks kejahatan. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti. Yohanes 16 ayat 33. "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan,
tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari dengan bacaan Alkitab sedunia. Percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Titus pasal 1. Tuhan memberkati kita semua.